Halo, salam adik-adik semuanya. Kita jumpa lagi dalam renungan harian anak hari ini. Ayo kita lipat tangan dan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Kami bersyukur Engkau berkenan memberikan firman-Mu kepada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Judul renungan hari ini adalah Yesus mati buat saya. Renungan akan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, adik-adik semuanya, ayo kita simak kisah tentang Tuhan Yesus ini. Ini adalah Yesus. Yesus adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Dia mengajarkan tentang kasih Allah dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia juga melakukan banyak mukjizat seperti meredakan badai, membangkitkan orang mati. Para imam-imam dan pemimpin Yahudi tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Yesus. Apalagi karena Yesus mengaku bahwa Dia adalah anak Allah, sehingga mereka pun menyusun rencana untuk menyingkirkan Yesus. Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus, bersedia untuk mengkhianati Yesus dengan imbalan uang. Ketika Yesus berdoa di bukit, datanglah Yudas bersama dengan orang-orang yang diutus untuk menangkap Yesus. Maka orang-orang itu pun membawa Yesus kepada mahkamah agama. Di sana Yesus ditanyai, apakah dirinya adalah Mesias? Apakah dia anak Allah? Dan Yesus menjawab, engkau sendiri mengatakannya. Maka mereka pun menyatakan bahwa Yesus bersalah dan layak dihukum mati. Mereka pun membawa Yesus kepada Pilatus, pemimpin Romawi. Pilatus yang setelah mendengar perkara tersebut tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus yang setimpal dengan hukuman mati. Pilatus pun memutuskan bahwa Yesus harus dihukum namun kemudian dilepaskan. Tetapi orang banyak menjadi ribut dan berteriak, salibkan dia! Salibkan dia! Dan karena desakan orang banyak, Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus kepada prajurit Romawi untuk disalibkan. Yesus pun dipukuli dan diludahi, bajunya dilucuti dan dimahkotai duri. Yesus disuruh memikul salibnya ke tempat di mana Ia hendak disalibkan. Dalam perjalanan tersebut, Yesus pun terjatuh dan tidak mampu lagi memikul salib itu sendiri. Saat Yesus sampai ke Golgota, yang artinya tempat tengkorak, maka para prajurit pun memakukan dia ke kayu salib. Maka orang banyak pun berkata, jika engkau anak Allah, turunlah dari salibmu itu dan selamatkan dirimu. Namun Yesus tahu dia harus mati untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Kegelapan pun melingkupi seluruh daerah. 3 jam kemudian Yesus pun menghembuskan nafas terakhirnya dan mati. Pada saat itu juga tirai bait suci yang memisahkan imam-imam dengan ruang maha kudus pun terbelah menjadi 2. Prajurit yang menyaksikan seluruh kejadian itu pun berkata, orang ini benar-benar anak Allah.
Seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea pun datang untuk mengambil dan menguburkan mayat Yesus. 3 hari berlalu, seolah-olah tidak ada lagi harapan. Namun, pagi-pagi benar di hari Sabat, beberapa wanita datang untuk melihat kubur Yesus. Menemukan kuburnya kosong dan mayatnya tidak ada lagi di sana. Seorang malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit." Maka ingatlah mereka akan perkataan Yesus bahwa dia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Maka bersukacitalah mereka dan berlari menemui para murid yang lain untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Dan selama 40 hari berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia telah bangkit dan hidup. Dia menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukannya adalah satu-satunya jalan supaya mereka dapat diampuni dan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita adalah orang-orang yang berdosa, yang seharusnya masuk ke dalam neraka. Tetapi karena Allah sangat mengasihi kita, Yesus menggantikan kita menderita di kayu salib. Dosa yang seharusnya kita tanggung sendiri, Dia tanggung di kayu salib, sehingga kita selamat dari penghukuman neraka dan memperoleh kehidupan kekal di surga. Betapa besar kasih yang Dia berikan kepada kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kasihilah Tuhan Yesus dengan penuh hatimu. Mari adik-adik, kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepadamu untuk membalas kebaikanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik semuanya, sampai jumpa di renungan harian anak berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.